Sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ingin saya tanyakan, Buya, yang sering saya dengarkan, bahwa dalam amaliyah ubudiyah tiap hari kita harus selalu berlandaskan al-Asy'ariyah al-Maturidiyah, NU atau Muhammadiyah yang seperti dijelaskan oleh Buya Yahya berlandaskan al-Asy'ariyah al-Maturidiyah. Yang ingin saya tanyakan, apa alasan kita harus berlandaskan Asy'ariyah al-Maturidiyah? Kedua, apa perbedaan pokok antara al-Asy'ariyah al-Maturidiyah atau yang bukan al-Asy'ariyah atau yang keluar dari al-Asy'ariyah al-Maturidiyah? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لماذا يجب أن نعتمد على الأشعري والماتريدي؟ نحن لا نعتمد على شخص الأشعري وشخص الماتريدي، لأن هذه مدارس الصحابة والتابعين، أعظم علماء المسلمين اتبعوا هذا، فنحن نتبع جماعة المسلمين كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر الصحابة وأكثر التابعين وأكثر تابع التابعين إلى أن وصل الأمر إلى هذه الساعة، أكثر العلماء أصحاب الكتب والمصنفات شراح البخاري جميعا أشعري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri dengan hot isu kali ini berkaitan dengan pernyataan seorang ulama. Menurutnya Muhammadiyah dan NU itu sama, yaitu sama-sama berakidah Asy'ariyah al-Maturidiyah. Dalam hal ini perlu saya luruskan, karena pernyataan itu datang dari seorang ulama yang bisa dikategorikan ulama besar untuk ukuran Indonesia. Kita mengenal seorang sosok seorang kiai, bukan seorang sosok ya, sosok seorang kiai yang sudah punya pondok pesantren, punya santri. Tapi saya doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dalam lindungan Allah dan petunjuknya. Beliau Buya Yahya, Buya Yahya. Kalau tidak salah beliau di Cirebon ya, di Cirebon. Tapi biasanya kalau Buya berasal dari Padang. Buya, sebutan Buya itu berarti orang Padang. Insya Allah benar ya kalau nggak salah gitu. Ya itu. Jadi dalam sebuah pertanyaan yang diajukan oleh seorang penanya di majelisnya menyebutkan dari cerita yang disampaikan oleh Buya Yahya bahwasanya Muhammadiyah dan NU itu sama-sama berakidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Saya heran ya, siapa yang pertama kali memperkenalkan akidah Asy'ariyah Maturidiyah itu sehingga menjadi semacam bom baptis di tengah-tengah masyarakat, lalu meledak menjadi sebuah ledakan yang luar biasa, dan kemudian semua orang tahu bahwa itu adalah Asy'ariyah, walaupun tidak tahu sejarahnya Asy'ariyah. Terus terang saja, gara-gara Asy'ariyah ini
dunia itu penuh dengan berbagai macam masalah. Maksudnya dunia Islam. Ribut gara-gara Asy'ariyah. Karena pada intinya begini, di Asy'ariyah itu memang ada orang-orang yang dalam dunia fikih yang kemudian berkiblat kepada Asy'ariyah. Tetapi di satu sisi lain, banyak juga ulama-ulama dahulu kala yang sekelas Imam Syafi'i tidak mau berakidah kepada Asy'ariyah, bahkan melaknat dan mengutuk Asy'ariyah. Jadi ini pertengkaran ulama-ulama besar dahulu kala ya, di tahun 300-an sampai 500-an itu tempatnya bukan sabung ayam, tapi sabung pemikiran antar para ulama Asy'ariyah dengan ulama Ahlus Sunnah yang sebenar-benarnya. Kita mengenal berbagai macam nama ulama ya. Nanti kita sebutkan nama-nama ulama yang terkenal seperti Al-Harawi misalnya. Itu sangat tegas sekali Al-Harawi ini. Al-Khomusi itu juga sangat, beliau namanya Abu Hatim tuh. Kemudian ada Abu Hamid Muhammad bin siapa-siapa gitu, bukan Imam Ghazali, bukan. Itu semuanya orang yang menentang Asy'ariyah. Tapi di satu sisi Asy'ariyah ini punya pendukung seperti Imam Nawawi, seperti Ibnu Hajar gitu. Nah, lalu karena adanya tokoh-tokoh Ahlus Sunnah sekelas Ibnu Hajar dan Imam Nawawi ini, ditarik-tariklah Asy'ariyah ini ke dalam gerbongnya Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Jadi sebenarnya karena ada ulama fikih yang masuk di dalamnya, lalu dinyatakanlah akidah Asy'ariyah ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal jauh sebelum itu, ratusan mungkin sampai ribuan ulama ketika itu mengutuk Asy'ariyah ini. Nah itu. Jadi kalau berbicara Asy'ariyah seperti itu. Kemudian berkaitan dengan Muhammadiyah yang disinyalir oleh Buya Yahya dan seorang penanya tadi itu bahwa Muhammadiyah dan NU itu sama gitu. Yaitu berakidah Asy'ariyah. Nah, ini saya luruskan. Kalau dibaca itu dalam manhaj tarjih Muhammadiyah jelas sekali, yaitu manhaj tarjih yang ditulis Profesor Asmuni, kemudian beberapa profesor lainnya, termasuk manhaj tarjih yang berada di PHIWM dan sebagainya, kemudian dalam bentuk artikel. Sudah dikatakan dalam soal akidah dan ibadah Muhammadiyah itu bersumber Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak berafiliasi kepada kelompok manapun ataupun partai manapun. Karena memang pada waktu itu tidak ada partai. Jadi tidak ada, apalagi partai umat belum ada. Ya, nggak ada partai PKB, nggak ada. Di zaman berdirinya Muhammadiyah nggak ada PKB, Golkar nggak ada, PDI nggak ada. Jadi tidak afiliasi kepada partai itu ya. Jadi Muhammadiyah ini gerakan dakwah, bukan gerakan politik. Dan tidak pernah cawe-cawe dengan dunia politik gitu. Walaupun banyak orang Muhammadiyah suka makan poli, ada kerupuk poli gitu, itu ada suka itu. Sampai bikin poliklinik gitu. Aduh, ini sekedar saya guyonan dulu sebentar. Tapi kalau berbicara tadi itu berbicara berkaitan dengan manhaj Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah ini dengan tegas manhajnya Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam bidang akidah, kalau sudah jelas, kalau ada yang lebih jelas mendahulukan zahirnya, Muhammadiyah mendahulukan zahirnya gitu. Jadi bukan Asy'ariyah. Asy'ariyah itu manusia takwil. Muhammadiyah kalau jelas zahirnya tak perlu ditakwil. Itu di Muhammadiyah. Kecuali tidak jelas. Kalau istiwa itu sudah dirasakan jelas oleh Muhammadiyah, tidak perlu ditakwil. Istiwa itu nggak perlu ditakwil. Asy'ariyah yang menakwil itu. Jadi disitulah perbedaan. As-saut wal huruf misalnya.
Muhammadiyah menerima Allah itu bersuara, berteriak dan sebagainya sesuai dengan yang difirmankan, yang disampaikan oleh hadis-hadis Rasulullah. Ya kita terima, itu jelas nyata, sesuatu yang nyata, walaupun laisa kamislih, berbeda dengan seluruh makhluknya. Ya kalau menurut istilah mereka, sifat yang dibuatnya tafsiran dari laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir itu kan ditafsirkan oleh mereka dengan istilah mukhalafatul lil hawadis. Nah, ini bukan hanya mukhalafatul lil hawadis, tidak mengakui apapun selain Allah gitu. Kalau masih mukhalafatul lil hawadis, berarti Allah itu ada yang ada tandingan Allah yang qadim gitu. Jadi kita tidak ada itu istilah mukhalafatul lil hawadis, yang ada laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalau cuma beda dengan beda dengan yang hadis, ya berarti ada yang qadim tuh. Ngakui ada yang qadim lagi gitu. Ini bahaya sifat Allah yang mukhalafatul lil hawadis tuh. Seharusnya nggak usah pakai itu, pakai namanya laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir gitu. Saya tadi juga ditanya oleh Aswaja, disuruh baca kitab oleh Aswaja itu, disuruh baca kitabnya Mazhab Syafi'i, ya bukan Imam Syafi'i. Suruh baca mengenai bid'ah. Begitu saya baca, saya artikan bingung, mereka malah ngamuk-ngamuk gitu. Aduh, parah itu. Aswaja ini kitabnya sendiri saja dilanggar. Kan repot ya? Iya repot. Bukan perkataannya Imam Syafi'i, dikatakan perkataan Imam Syafi'i. Ya Allah. Jadi di situ ya. Jadi Muhammadiyah itu Buya Yahya ya tidak berakidah Asy'ariyah. Muhammadiyah itu akidahnya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang datang dari Al-Quran, apa yang datang dari As-Sunnah, informasi terkait akidah Allah, keyakinan kepada Allah, itulah yang diterima oleh Muhammadiyah. Tidak mendahulukan takwil. Kalaupun harus ada yang ditakwil itu, jika memang ada hadis takwilnya gitu. Ini tidak dimengerti oleh kebanyakan orang. Muhammadiyah menerima takwil ketika ada takwil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan takwil perorangan. Kalau takwil perorangan dibolehkan di Muhammadiyah, rusak Muhammadiyah itu. Ada orang yang begitu ngototnya itu, wah ini ada manhaj Muhammadiyah membenarkan takwil katanya. Lalu bikin takwil sendiri terhadap sifat-sifat Allah dia. Seenaknya, sedangkan tarjih memutuskan bersemayam, dia bikin sendiri gitu. Lalu mengatakan saya paling Muhammadiyah. Itu salah. Saya tidak tahu siapa, pokoknya saya berpegang teguh kepada manhaj tarjih Muhammadiyah begitu. Jadi manhaj tarjih Muhammadiyah kembali kepada Quran, kembali kepada Sunnah. Itu yang diikuti. Jadi masalah Asy'ariyah, Muhammadiyah itu tidak biasa bicara masalah Asy'ariyah, Maturidiyah itu nggak dikenal di Muhammadiyah itu. Yang ngangkat-ngangkat Maturidiyah, Asy'ariyah ke dalam Muhammadiyah itu pekerjaannya orang-orang Mesir yang datang ke Indonesia. Padahal Muhammadiyah itu dari awal sampai akhir tidak pernah mengangkat-ngangkat dialogis pemahaman sejarah akidah Mesir. Mesir itu gudangnya Asy'ariyah, tempat godokan membesar Asy'ariyah, walaupun sejarah Asy'ariyah ini tidak dibaca dengan sesungguhnya oleh mereka itu. Tapi kemarin saya sudah ada pernyataan dari berbagai ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lahir 300 tahun ketika itu, yang menyatakan bahwa Asy'ariyah itu batil. Tuh, ini bagi mereka silakan cek ya. Itu dari saya, Zulkarnain El-Maduri ya. Pokoknya Muhammadiyah itu bukan Asy'ariyah, bukan Maturidiyah, bukan Iyahiyah, apa Iyahiyah, semuanya ya. Yang jelas Muhammadiyah itu adalah organisasi Islam, ormas Islam yang berhaluan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar,
paham Al-Quran dan As-Sunnah. Itu saja ya. Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.